Di sini Supri lewat tubuhnya Yanti. Ini ngomong lewat tubuhnya Yanti. Iya, tolong aku. Susuk ini terlalu berat. Susuk ini terlalu menggangguku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Udah pasti itu doa saya kan. Oke, sembari absen ya kan, dari mana kalian, kota mana, dan banyak yang masuk sekarang baru-baru dari penonton-penonton baru. Selamat datang di channel Rian Agus Widodo ya kan. Kita biar saling kenal, monggo silahkan absen. Ini ada kiriman cerita ya kan. Ini kiriman cerita ini sampai saya ini sempat bingung ya kan. Ini ceritanya ngeri banget. Ngeri, super ngeri banget. Gimana nggak ngeri coba? Hanya karena pasang susuk ini meninggalnya susah. Ada seorang pasang susuk dan meninggalnya ini susah, dan gentayangan terus menerus. Dan ini kejadiannya real di Medan. Dan bahkan saya sampai bingung, akhirnya saya telepon. Karena urutan ceritanya ini ngacak ya kan. Akhirnya saya telepon. Ini buat teman-teman di rumah juga nih, kalau pas ngirim cerita, ini per paragraf kirim. Kasih sebentar Mas Abril. Nah, seperti ini. Cara ngirim ceritanya seperti ini. Per paragraf kirim. Jadi saya ini gampang untuk menghafal. Kalian udah penasaran seperti apa orang yang memakai susuk itu, seperti apa matinya, meninggalnya seperti apa? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama tempat disamarkan, tapi spesial untuk di cerita ini nggak ada yang disamarkan, semuanya sama. Semuanya sama. Ini ada seorang bapak-bapak, ini mempunyai 2 orang istri. Sama istri pertama, ini mempunyai 5 anak. Begitu juga istri kedua, 5 anak juga. Nah, tapi kedua-dua istrinya ini mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Ini karena apa? Ini karena bapak-bapak tadi, ya kan, ini bener-bener gak tanggung jawab sama keluarga. Namanya ini Usman. Dia gak peduli dengan istri dan anak-anaknya. Dan Usman sendiri, dia ini sering yang namanya mabok-mabokan, judilah, apalah segala macam. Ini bener-bener wah, parah. Dan lebih parahnya lagi, ini main perempuan. Udah tahu anaknya banyak kan, berarti 10 orang kan ya. Ini satu lagi udah jadi ke-11 kan. Udah bisa main bola ini anak-anaknya. Ini Usman, ini gak pernah perhatian atau segala macam. Justru malah ini keluarganya ini, jadi rumahnya Usman ini hanya untuk apa ya? Kalau anak-anaknya ini pengen main ke situ, kalau anak-anaknya ini pengen main ke situ, setelah itu udah. Karena apa? Gak pada betah. Usman sering main tangan pada anak-anaknya. Nah, disinilah. Anak pertama dari istri pertama ini real, namanya Yanti. Anak yang pertama juga dari istri kedua, ini namanya Supri. Nah, selisih antara Yanti dan Supri ini 4 tahun, lebih tuaan Yanti. Pak Usman, bapaknya, ini memperlakukan mereka berdua, ini bener-bener parah, kejam banget. Kejam, parah, kejam. Parah banget. Ini dari kecil, mereka ini udah sering yang namanya dipukulin. Mereka ini udah sering yang namanya ditampar-tampar. Dan bahkan Pak Usman sendiri untuk biaya sekolah ini angkat tangan. Bener-bener angkat tangan. Tapi kalau diajak teman-temannya berangkat judi langsung OTW. Inilah Pak Usman. Yanti akhirnya kayak jadi tulang punggung adik-adiknya. Padahal Yanti sendiri masih butuh kasih sayang karena masih kecil-kecil kan pada saat itu. Enggak, Yanti ini pinter. Pada saat itu Yanti menginjak SD ya kan. Yanti ini ngomong sama ibunya, "Bu, bikin kue toh Bu, apa biar Yanti ini bisa sekolah. Nanti Yanti yang jualin kuenya Bu." Akhirnya ibunya Yanti ini membikinkan kue untuk dijual. Nah, hasil dari penjualan kue tadi ini dibagikan juga sama adik-adiknya. Gak hanya untuk Yanti. Yanti ini sama si Supri ini sayang sekali. Walaupun ini adik tiri kan. Karena Yanti ini dari Putri, istri yang kedua, istri keduanya Pak Usman. Tapi Yanti ini tidak membeda-bedakan. Supri tetaplah adikku. Nah, pada saat itu Yanti ini kelas 6 SD, si Supri kelas 2 SD. Cuma memang untuk tempat tinggal mereka ini sendiri-sendiri. Ikut di tempat neneknya masing-masing. Setiap sekolah atau apa, ini ketemu, barulah di sekolahan ketemu. Sembari jualan kue-kue tadi, terus akhirnya nanti Yanti ini ngasih uang ke Supri. Yanti bener-bener sayang banget sama Supri. Nah, Pak Usman ini punya adik perempuan.
Kita sebut saja Bibi Mala. Bibi Mala ini sering ngelihat kalau pas bapaknya Pak Usman ini lagi ngamuk di rumah. Kan jarang ketemu nih. Nah sekali mereka ini mungkin kangen pengen ke rumahnya gitu kan ya. Anak-anaknya Pak Usman ini kan mungkin pengen main ke situ, pengen mainan di rumah gitu kan ya. Ini ketika Pak Usman ini marahin mereka, Bibi Mala ini yang menenangkan. Udah mas, mereka ini anak-anakmu. Untung mereka ini mau main ke sini. Kamu jangan kasar. Bibi Mala ini sering seperti itu. Udahlah kamu gak usah ikut campur, ini urusanku kok. Ini keluargaku kok. Mereka kalau mau main sini, harusnya mereka ini bawa apalah dari rumahnya masing-masing. Nah, malah kembali kan. Pak Usman di sini kayak apa ya, bener-bener menyiksa anaknya, suruh kerja dan untuk Pak Usman gitu loh, kan aneh. Nah, di sini baiknya Yanti kalau dapat jualan gorengan ini lebih atau apa, dikasihin bapaknya. Pak kalau mau beli rokok atau apa, Yanti baik loh. Seusia SD, Yanti ini sudah bisa mikir seperti itu. Nanti baru bapaknya nggak marah. Karena ini orang tua macam apa? Apalagi kalau lagi mabuk, anak-anak pada main ke situ ya kan. Yanti sama Supri main ke situ. Ini yang namanya diusir lah, diapalah, dipukulin lah, suruh ngeladenin, bikinin makan lah atau apalah. Lah anak SD kok disuruh kayak gitu. Setelah itu mereka diusir. Akhirnya mereka ini pulang ke rumah masing-masing. Tapi di sini Yanti selalu yang namanya melindungi Supri. Walaupun si Supri ini sering bikin kesalahan, tapi Yanti ini selalu pasang badan di depan bapaknya. Yanti kok Pak yang salah. Maafin Yanti Pak, bukan salah Supri. Inilah kasih sayang Yanti terhadap adik-adiknya. Gak cuma sama si Supri, cuma karena memang Yanti ini paling deket gitu. Tapi kalau untuk rasa sayang, Yanti bener-bener sayang ke adik-adiknya semuanya. Nah singkat cerita, berjalannya waktu ya kan, kini mereka ini udah pada remaja. Nah Yanti ini udah lulus sekolah SMA. Si Supri ini tidak melanjutkan sekolah karena memang untuk biaya ini berat banget. Nah setelah Yanti ini lulus sekolah SMA, Yanti ini ngelamar kerja di pasar ya kan, ada toko baju. Yanti ngelamar kerja di situ. Yanti ini kerja di toko baju sebagai pelayan di situ. Nah bedanya si Supri, dia ini malah putus sekolah. Dia nggak mau melanjutin sekolah karena memang nggak ada biaya, nggak ada apa-apa, segala macam susah. Pada saat itu susah. Nah Yanti sendiri ini udah mikirin adik-adiknya yang lain juga. Pada saat itu ada pembeli ya kan, ada pembeli ke toko bajunya Yanti. Ini adalah tetangganya Supri. Ini namanya Mbak Wati. Mbak Wati ini ngomong sama Yanti, "Yan, kamu kerja di sini toh?" "Iya Mbak." "Oh ya Mbak, adikku gimana kabarnya? Aku udah lama nggak ketemu Supri," kata Yanti. Semenjak Yanti ini kesibuk di toko, akhirnya Yanti ini jarang ketemu Supri. Mbak Wati ini ngomong, "Loh emang kamu nggak denger kabarnya toh?" "Loh emang kabarnya kenapa Mbak? Supri kenapa Mbak?" Supri itu, dia ini kan kabur dari rumah. Supri ini ternyata kabur dari rumah. Yanti kaget. "Lah kabur kenapa Mbak? Terus sekolahnya gimana?" "Supri adik perempuanmu itu udah gak sekolah lagi. Udah gak sekolah lagi. Adik-adiknya aja gak pada sekolah kok. Kasihan hidupnya." Yanti ini kayak ngerasa bersalah. Ya ampun ya, aku masih banyak tanggungan seperti ini sampai aku lupa akan Supri. Yanti ngerasain hal yang seperti itu ketika ada tetangganya Supri yang ngomong seperti itu ke Yanti. Berjalannya waktu, Yanti ini nyari-nyari kabar. Gak ada kabar tentang Supri. Yanti sempat waktu libur gak jaga toko, Yanti sempat ke rumahnya Supri. Tapi yang ada ibu tirinya Supri hanya menangis. Gak tahu Supri kemana. Ini sudah hampir 1 bulan. 1 bulan kabur dari rumah. Pada suatu hari Yanti bertemu dengan temennya Supri. Namanya ini Dia. Nah Dia ini ketemu Mbak Yanti. Dia ini ngomong sama Mbak Yanti, "Mbak, aku mau ngomong Mbak." "Iya ya, gimana ya? Mau ngasih tahu apa, kabar apa? Supri apa gimana?" "Iya Mbak, aku mau ngasih kabar soal Supri Mbak." "Supri di mana ya? Supri di mana?" Nah disinilah dia ngomong, "Mbak, maaf ya Mbak, Supri sekarang tinggal di tempat pelacuran Mbak." Yanti langsung lemes. "Apa kamu bilang? Adik perempuanku tinggal di tempat pelacuran?" "Iya Mbak, aku itu ketemu Supri Mbak. Nah aku itu disuruh nyampein ke Mbak. Supri mau ngomong langsung, ini bener-bener bingung Mbak." Ya ampun adikku. Ada suatu daerah, ini ceritanya ini di Sumatera ini. Ada suatu daerah, itu ada tempat prostitusi dan si Supri tinggal di situ. Nah Yanti ini mencoba untuk nyari ke tempat itu. Tapi Yanti kan takut. Aduh, aku takut juga karena di situ banyak orang-orang mabuk, orang-orang judi, orang-orang apa, wah parah di tempat itu, di tempat prostitusi itu. Jadi Yanti ini hanya bisa lewat-lewat di pinggir-pinggir jalan aja.
Yanti ini takut. Adikku mana yo? Nggak terlihat, nggak ketemu. Nah singkat cerita ketika Yanti gajian ya kan, Yanti ini pengen nengok bapaknya, bawa uang, pengen nengok bapaknya. Karena udah dibagi-bagi untuk adik-adiknya Yanti juga dan ibunya Yanti, Yanti ini berniat pengen ngasih walaupun sedikit ke bapaknya. Mampirlah ke rumah bapaknya. Saat mampir ke rumah bapaknya, ya kan, bapaknya ini malah maki-maki Yanti. Apa? Kamu ngasih uang bapak segini? Lah ini buat apa? Kamu itu aneh. Harga minuman ini gak segini loh. Coba bayang. Bapaknya ini masih mikir yang namanya minuman lah, apalah segala macam. Yanti ngomong, Pak, Yanti ngasih uang ini buat bapak beli makan atau apa segala macam, Pak. Bukan buat beli minuman kok, Pak. Kamu tahu apa? Kamu tahu gak? Aku denger adikmu, Supri, itu udah pulang. Coba kamu lihat ke sana, dicek adikmu kayak apa. Siapa tahu dia udah sukses, lebih dari kamu. Bapak tahu dari mana ya, Pak? Jadi Pak Usman, bapaknya Yanti dan bapaknya Supri ini tahu kalau si Supri pulang nih. Nah akhirnya Pak Usman, bapaknya mereka berdua ini ngomong sama Yanti, ya udah gini aja, kita bareng-bareng ke sana. Siapa tahu Supri udah sukses. Bapak mau minta uang. Bapak kok gitu sih, Pak? Harusnya ini kita seneng, Pak, dengan adanya Supri kembali. Kok malah bapak ini malah ngomongnya kayak gitu, Pak? Alah, udah. Ayo kita ke tempat Supri. Akhirnya bapaknya ini ke rumahnya si Supri. Ke rumah berarti ke rumah mertuanya kan. Supri ini tinggal di tempat nenek, ya kan? Di tempat nenek beserta ibunya. Pada saat itu, sesampainya di sana ternyata bener, Supri sudah pulang. Dan di sini Yanti kaget dengan pakaiannya Supri yang serba wow banget. Dengan memakai rok mini, dengan pakaiannya dia hanya memakai tank top, bener-bener dandanannya udah beda banget. Yanti sampai, Dek lah kok kamu dandannya kayak gitu toh, Dek? Mbok yang sopan. Udah lah, Mbak, kita ini kan udah lama ketemu. Ya inilah, Mbak, wajar namanya perkembangan zaman kok. Supri seperti itu, dibilangin Yanti seperti itu. Nah di sini bapaknya ini tiba-tiba ngomong, kamu dari mana aja? Kok kamu katanya kabur dari rumah? Udah bulan-bulanan kamu gak kelihatan. Terus pas pulang kamu gayanya seperti ini. Terus pulang itu kamu ngapain? Hah? Nah disinilah Supri ngomong, Supri udah kerja, Pak. Ini ada uang buat bapak. Kamu kerja apa? Adalah, Pak. Alah, mana uangnya? Sini. Ternyata emang bener, bapaknya itu datang ke situ hanya mau minta uang aja dari Supri. Pura-pura marahin atau apa segala macam Pak Usman ini, ya kan? Terima uang terus langsung cabut. Si Yanti ditinggal di situ. Yanti ngomongin Supri, kamu itu kerja apa? Kok kamu pakaiannya seperti itu? Udahlah, Mbak, santai aja, Mbak. Yang penting kan aku banyak uang, Mbak. Ibu, adik-adik semua itu kan tak kasih uang aku semua, Mbak. Nggak kelaparan di sini, Mbak. Nggak kayak dulu. Aman. Adik-adik juga bisa lanjut sekolah. Aku ada uang kok, Mbak. Tenang aja sih, Mbak. Justru aku ini pengen biar tambah cantik lah, Mbak. Kamu ini ngomong apa? Iya, Mbak, aku pengen pasang susuk biar keren, biar tambah cantik, biar orang ini kalau ngeliat aku langsung tertarik. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Yanti langsung ngomong, wis, kamu loh ngomong aneh. Biasa lah, Mbak. Nah pada saat itu Supri ini ngomong sama Yanti, Mbak, aku kayaknya gak bisa lama-lama, Mbak. Memang aku ada kerjaan banyak, Mbak. Jadi maaf ya, Mbak, nanti kita ketemunya gampang lah kapan-kapan lagi. Nanti aku tak kabarin lagi. Kamu itu tinggal di tempat apa sih itu? Aku tahu kok. Kemarin kan kamu nyuruh dia untuk nyampein aku. Mosok iya kamu tinggal di tempat prostitusi? Kamu ini kerja apa toh? Udah lah, Mbak, gak usah ikut campur urusanku. Yang penting aku bisa hidup, Mbak. Aku tahu Mbak sayang sama aku. Iyo, tapi Mbak ini melas. Udah lah, Mbak, urus kehidupan kamu sama adik-adikmu, sama ibu di rumah, nenek kamu. Udah mikirnya gitu aja, Mbak. Aku lagi banyak urusan, Mbak, maaf. Akhirnya si Supri meninggalkan Yanti. Akhirnya Yanti di situ ketemu sama ibu tirinya, adik-adiknya, ngobrol bareng segala macam. Dan gak lama kemudian Yanti ini pulang juga. Karena udah sore kan, Yanti pulang juga. Tapi Supri udah pergi duluan. Berjalannya waktu 1 tahun kemudian, Supri baru pulang. Dari kepulangan pertama, ini pulangnya kedua, ini jedanya ini 1 tahun. Dan anehnya di sini Supri pulang dengan om-om.
dengan seorang laki-laki yang udah usianya ini udah 50 tahun, ya kan? Seorang bapak-bapak justru malah ini ya. Supri ngomong sama ibunya Supri kalau Supri ini sudah menikah. Supri sudah menikah siri. Dan di sini anehnya, ada lebih anehnya lagi nih teman-teman di rumah. Ini om-om, kita sebut saja namanya Om Andre. Kalau ini baru disamarin karena saya tadi lupa nggak nanya namanya siapa ini. Om Andre ini datang ke rumahnya si Supri. Ini nggak cuma berdua, tapi dengan istri pertamanya juga ada. Kok aneh ya? Istrinya ngebolehin Om Andre ini nikah lagi dengan si Supri. Kok istrinya di situ juga ngikut gitu kan? Nah pada saat itu ya kan, ada tetangga yang ngomong sama Yanti, dan kebetulan Mang Yanti di rumah ya kan, yang timang di rumah. Nah bapaknya juga ada dapat kabar juga, dan akhirnya pada ngumpul nih di rumahnya si Supri. Memang jaraknya ini agak jauhan, kalau dari tempat Yanti agak jauhan. Ya kurang lebih kalau menggunakan motor ini 30 menitan antara rumahnya Yanti ke rumahnya si Supri nih. Setelah ketemu di sana jadi satu, ada bapaknya. Nah sampai detik itu Pak Usman ini memang belum rubah, hidupnya ini belum rubah, masih yang suka mabok-mabokan segala macam. Pada saat ke situ aja ini Pak Usman dalam keadaan sedikit mabok. Nah Pak Usman melihat ada mobil mewah di depan rumahnya Supri. Wah Pak Usman ini bangga banget. Nah ini bapak baru seneng malah. Yang kayak gini bapak seneng. Kamu sukses, kamu banyak uang kan pasti kan. Nah disinilah Yanti ngomong, sabar pak, kita kan belum ngobrol pak, baru ketemu sama Supri. Udahlah, kamu itu harusnya tiru, kamu harusnya bisa meniru si Supri. Uangnya banyak, kesini bawa mobil. Kamu kesini pulang sama siapa? Itu pak, di ruang tamu pak, ada suami saya pak. Loh, kamu udah menikah tuh? Udah pak. Pada saat kesitu kaget semua, karena ada istri pertamanya juga nih. Om Andre ngajak istri pertamanya juga. Tapi bapaknya ini bodoh amat. Pak Usman ini kayak bodoh amat. Udahlah terserah, yang penting kalian kaya, yang penting aku dapat uang nih. Di sini Yanti ini coba ngomong ke mereka. Yanti ngomong sama Om Andre. Om beneran om serius mau nikah sama adik saya. Walaupun Supri ini adik tiri saya om, saya ini udah nganggep dia ini kayak adik kandung om. Beneran om mau nikah sama adik saya. Om kan sudah punya istri om. Maaf mbak, emang mbak gak kenapa-napa mbak? Suaminya nikah lagi. Saya nggak apa-apa mbak, udah mbak tenang aja, kata istrinya Andre. Om Andre ngomong di sini, udah tenang aja, nanti masalah perekonomian keluarga sini aku yang ngurus. Nah ternyata Om Andre ini orang kaya. Gitu dong, bapak seneng dengernya. Bapaknya Yanti seperti itu dengernya, menjawab seperti itu. Nah gitu toh, bapak seneng dengernya. Ada uang nggak? Ada uang nggak? Iya pak, ini buat bapak. Ini dikasih uang nih, Pak Usman dikasih uang, seneng banget Pak Usman. Nah setelah itu Pak Usman dikasih uang terus udah kabur aja udah. Jadi memang Pak Usman ini di otaknya ini uang, mabok, minum, judi, perempuan lah segala macam. Jadi bodoh amat anak-anaknya, yang penting saya pengen anak-anak saya sukses. Entah itu dengan cara gimana pun. Ini Pak Usman karakternya seperti itu. Makanya waktu Mbak Yanti ini cerita ke saya, telepon ke saya, ini ngebahas bapaknya ini paling lama banget. Iya mas, bapak ini kejam banget sama kami mas. Yang ada di otaknya ini hanya uang, hanya uang, hanya uang. Nah akhirnya mereka menikah. Supri jadi istri keduanya Andre. Pesta yang sangat meriah sekali. Pesta yang sangat wow sekali pada tahun itu. Setelah menikah, Om Andre ini ngomong sama si Supri. Kamu pengen apa? Kamu pengen usaha apa? Yang penting sudah tidak di tempat prostitusi itu tadi. Aku pengennya buka salon om, bukain aku salon dong. Akhirnya Supri pun dibukakan salon oleh Om Andre. Pada suatu hari Yanti ini ngomong sama si Supri. Yanti main nih ke salonnya si Supri, dibukain di depan rumah, ruko, dibikinin ya kan. Nah Yanti ini main. Om Andre sayang sama kamu nggak? Mbak takut kamu kenapa-napa. Udahlah mbak, lagian aku itu sebenarnya nggak seneng mbak, aku nggak cinta kok mbak. Loh, kok kamu ngomongnya kayak gitu? Itu istrinya udah ngebolehin loh. Kamu jadi istri nomor 2-nya, kok kamu malah ngomongnya kayak gitu? Mbak, aku itu ngakalin uangnya aja mbak, biar Om Andre ini ngasih uang aku terus. Nanti kalau aku ini udah bisa buka usaha, aku bakal ninggalin mbak. Udahlah mbak, gak usah terlalu mikir yang aneh-aneh. Tenang, aman. Adikmu aman mbak sekarang. Udah tenang mbak. Mbak butuh apa? Tak kasih uang. Enggak. Mbak kesini pengen nengok kamu. Mbak seneng kamu udah menikah, seneng. Tapi kok mbak kaget kamu malah bilang gak cinta. Udahlah mbak, itu urusanku. Mbak Yanti tenang aja. Ternyata tidak memakai cinta.
Supri dan Andre ini menjalin hubungan tidak memakai cinta. Yang jelas si Supri di sini pengen ngorotin uangnya Andre biar si Supri ini kaya. Udah dibukain salon, apapun semua kebutuhan si Supri ini dipenuhin oleh Om Andre. Udah enak. Berjalannya waktu Supri ini hamil. Supri ini hamil 3 bulan. Pada saat itu entah ini masalahnya apa, justru disinilah Supri memulai minta cerai. Supri ngomong sama Andre, intinya pokoknya aku minta cerai mas. Pokoknya aku gak bisa mas, aku gak bisa ngelanjutin hubungan kita. Dengan mudah sekali. Entah itu permasalahannya apa, gak terlalu detail di bagian itu ya. Ini akhirnya Andre ini menceraikan si Supri sesuai rencananya Supri akhirnya. Supri sudah buka usaha, ini gak cuma salon, Supri juga usaha buka butik baju. Wow, jualan baju juga si Supri ini, gak cuma salon. Berarti impian Supri udah tercapai nih. Pada saat itu padahal Supri ini lagi ngandung anaknya Om Andre nih 3 bulan. Tapi Om Andre gak ngerti kalau si Supri ini hamil. Supri gak ngasih tahu bener-bener. Dia nyusun strateginya, pokoknya Andre biar gak ngerti, aku harus kuras harta dia terus aku cerai. Dan ternyata bener, setelah itu cerai sama Andre. Nah pada saat itu Supri semakin jaya. Renovasi rumahnya Supri, adik-adiknya ini disekolahin semua sama si Supri. Kurang apa coba Supri? Keren kehidupannya nih. Bapaknya ini sering dikirimin uang. Ya udah bapaknya tetap yang kerjanya ya mabok-mabokan, tinggal di rumah sendiri. Ntar bapaknya ke situ minta uang doang, terus habis itu kabur lagi. Seperti itu bapak mereka ini. Berjalannya waktu Supri ini tambah kaya. Disinilah Supri sudah tidak seperti Supri yang dulu lagi. Supri ini udah beda, sangat beda sekali. Sekarang Supri ini karena banyak orang yang datang ke tempat Supri ini utang, mau beli apa nggak cukup, misal beli baju atau apa diutangin sama si Supri. Tapi anehnya bunganya ini besar. Nggak cuma ngutangin baju, Supri juga ngutangin uang. Tapi di sini Supri ini benar-benar kejem, rentenir. Supri dikenal di warga ini rentenir. Pernah ada suatu ketika ada warga yang belum bisa ngebayar. Ini Supri ini maki-maki tetangga. Padahal tetangganya ini datang mau ngomong baik-baik, mbak maaf ya aku belum bisa bayar bulan ini. Ini di depan orang-orang Supri ini bener-bener parah banget ngomongin tetangganya. Mbak kalau nggak punya uang ya nggak usah ngambil baju. Terus kalau nggak punya uang ya nggak usah pinjem uang. Kamu mikir mbak emang aku ini buka pakai apa? Saya nggak mau tahu. Pokoknya kalau minggu-minggu ini kamu nggak bayar, bunganya akan saya naikkan lebih. Ini si Supri jadi seperti itu. Iya Mbak Supri nanti saya pasti ini kok mbak, saya pasti lunasin mbak. Tapi tolong mbak bunganya jangan gede-gede mbak. Saya nggak mau tahu, itu urusan saya. Mau saya bunganya mau tak naikin, mau tak turunin, mau itu urusan saya. Kamu ini orang miskin. Kalau nggak bisa beli baju nggak usah utang baju, nggak usah utang uang. Inilah Supri udah berubah jadi yang Supri seperti itu. Supri man. jadi yang gimana ya? Aduh. Supri padahal dulu yang lembut ya, disayang sama Yanti. Sekarang Supri jadi yang seperti itu. Karena memang apa ya? Kepentok butuh. Mau nggak mau, yang cepet cair ini kalau pinjem si Supri. Dan lebih parahnya lagi, jadi pilih-pilih Supri. Kalau ada yang bawa motor baru dikasih uang. Tapi kalau yang nggak bawa motor atau apa ninggal motor gitu ya, kayak gadein gitu, ya nggak dikasih uang. Kalau nggak bawa motor, nggak bawa kereta. Kalau di Medan ini motor ini kan kereta ya. Ini ya nggak dikasih. Kalau nggak bawa apa-apa ini nggak dikasih. Tapi kalau ke situ bawa TV atau apa segala macam barulah dipinjemin uang. Itulah si Supri. Parah gitu. Berjalannya waktu ternyata Supri sendiri sudah punya cowok lagi. Supri ternyata udah punya cowok lagi namanya Heri. Pada saat itu Supri kan sebenarnya masih mengandung, masih hamil. Akhirnya lahirlah bayi perempuan. Pada saat itu ya kan, Yanti ini memang lagi banyak pengeluaran. Nah, Yanti sendiri kan tahu kalau si Supri ini punya banyak uang. Setelah ini lahiran anaknya si Supri, ya kan, Yanti ini sekaligus mau jenguk. Pada saat itu si Yanti ini ngomong sama si Supri, "Dek, Mbak kesini maaf nggak bawa apa-apa. Nah, Mbak ini sebenarnya kesini juga ada keperluan. Yo maaf mbak, tahu kok kamu ini lagi butuh pengeluaran banyak untuk biaya kamu lahiran dan segala macem. Tapi mbak ini kesini mau pinjem uang 200.000 aja dek. Boleh gak dek?" Tiba-tiba Supri ini bener-bener ya ampun, ini kan Mbak Yanti, kakaknya yang menganggap Supri ini adalah kakak kandung walaupun kakak tiri.
Ini Supri justru malah menjawab yang gak enak. Mbak, maksudnya apa-apaan? Kamu harusnya kesini tuh bawa uang atau bawa apa, jajan kayak atau apalah. Kok kesini malah mau pinjem uang, gimana sih? Nah, pada saat itu Harry, cowoknya itu ada di situ juga. Dek, Mbak ini sebenarnya udah sering dapat omongan dari warga. Katanya kalau orang yang pinjem uang kesini, kamu selalu bentak-bentak. Dan kamu ngasih bunga banyak banget. Apa benar itu, Dek? Mbak ini sedih deh kalau dengar kabar itu. Mbak, itu urusan saya, Mbak. Mbak mau pinjem uang sama saya. Kalau masalah saudara tetap saudara, Mbak. Kalau uang ya bukan. Beda aduh, Mbak. Ceritanya nggak kayak gitu. Kalau uang ya uang, bisnis, Mbak. Kalau nggak seperti itu, saya ini ditipu terus, Mbak. Yang ada. Ya ampun, Dek, kamu sama Mbak kok kayak gitu sih, Dek? Loh, iya toh, Mbak. Kamu tetap saudaraku. Tapi soal duit, enggak ada yang namanya uang itu saudara, Mbak. Mending Mbak cari yang lain lah. Kalau mau pinjem uang cari yang lain. Dengan seperti itu jawabannya loh. Parah banget. Kemarin itu pas saya telepon, masa Mbak? Ya iya Mas. Masa iya saya sendiri kakaknya loh Mas. Yo walaupun saya ini kakak tiri Mas. Saya ini yang hidupin Supri Mas waktu kecil. Dari Supri besar saya mikirin segala macam. Kok ternyata Supri setelah besar, setelah kaya kok jadi seperti ini Mas. Coba bayangin si Supri tingkahnya seperti itu. Dan akhirnya Supri gak lama kemudian menikah dengan Harry. Pestanya mewah. Supri ini gak malu sama tetangga menikah lagi. Bener-bener gak malu. Nah, menikahlah sama Harry. Nah, lebih parahnya lagi, ketika Supri ini menikah dengan Harry, ini tidak mengundang keluarganya Yanti. Tidak mengundang. Ini gimana sih? Gak ada yang namanya diundang atau apa enggak. Untungnya kesadaran sendiri dari keluarganya Yanti, dari adik-adiknya Yanti, dari ibunya Yanti, dari neneknya Yanti. Nah bapaknya ini hanya ibarat kata ini datang, ya kan, menyaksikan pernikahan segala macam. Setelah itu bapaknya ini cabut lagi udah. Pak Usman seperti itu kelakuannya, belum rubah. Hanya Yanti dan keluarga yang datang ke situ. Itu pun kayak dibedakan karena memang keluarganya Yanti ke situ hanya membawa bekal seadanya. Ibarat kata ini ya bisanya ngasih seadanya. Ini harusnya Supri terima kasih kayak atau apa kayak enggak. Supri biasa aja udah, tidak ngundang loh. Parah banget nih Supri. Jadi udah apa ya, lupa akan daratan, bener-bener lupa banget siapa ini Supri dulunya seperti apa. Ampun Mbak Supri. Pernikahan selesai segala macam satu bulan kemudian nih, nah pada saat itu ada yang hutang terhadap Supri. Kita sebut saja namanya Bu Ani. Pada saat itu memang hutangnya Bu Ani, kalau dibilang besar ya enggak banget, enggak begitu besar. Entah kenapa si Supri kalau ini telat tanggalnya, ya kan, tanggalnya ini telat hanya sehari, Supri ini dengan beraninya mendatangi orangnya. Bener-bener datengin sendiri. Supri datang. Pada saat itu ini kondisinya di tempat Bu Ani ini sedang berkabung. Ibunya Bu Ani ini meninggal dunia. Ini Supri tetap ke situ, tetap nagih. Bu Ani, saya nggak mau tahu ya, walaupun ibu ini sedang berkabung, tapi jangan lupa sama utang Bu. Saya nggak mau tahu Bu, pokoknya hari ini harus dilunasi. Bu Ani sampai ngomong, Bu, kondisi saya lagi berkabung Bu. Ibu saya ini meninggal Bu. Mbak Supri, saya mohon pengertiannya. Ibu saya ini meninggal loh Mbak Supri. Kondisi lagi berkabung seperti ini. Keluarga sedang sedih. Besok pasti saya lunasin. Saya nggak mau tahu. Warga-warga sini, kalian tahu nggak? Kalau Bu Ani itu punya utang sama saya, dan saya nggak mau tahu. Pokoknya Bu Ani harus lunasin hari ini juga. Padahal Bu Ani sedang berkabung. Si Supri seperti itu caranya nagih. Udah hilang. Caranya berpikir nih orang gimana sih? Ini Bu Ani saking keselnya juga kan ya, sedang berkabung digituin ya kan. Bu Ani mungkin nyumpahin atau apa ya kan. Akhirnya tetangga-tetangga yang di situ ini pada muak semua nih, pada benci semua sama si Supri. Nggak tahu mereka ini kayak nyumpahin atau gimana pada saat itu ya kan. Ini setelah Supri ini nagih nggak berhasil, Supri ini pulang. Belum ada 10 menit, tiba-tiba Supri muntah-muntah. Supri muntah darah yang parah. Ini baru masuk rumah, belum ada 10 menit, Supri sudah muntah-muntah darah. Terus-terusan muntah. Terus-terusan Supri muntah. Pada saat itu, bapaknya Supri ini sebenarnya ini datang ke Supri ini mau minta uang, tapi melihat kondisi Supri yang seperti itu, bapaknya ini panik, ibunya ini panik, si Harry suaminya pun ikut panik ya kan. Ini akhirnya membawa Supri ke rumah sakit. Dibawalah Supri ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, ini muntah nggak berhenti-berhenti.
Selang berapa menit muntah lagi, muntahnya darah. Selang berapa menit lagi muntah darah. Ini dokter sampai bingung ngatasinya. Ini kenapa? Kok bisa seperti ini? Nah, saat itu muntah terus menerus hingga kondisi fisiknya Supri ini melemah. Berjam-jam Supri muntah terus menerus. Pada saat itu ya kan, Supri ini udah nggak kuat yang begitu parah, muntah terus menerus. Tolong, panas, tolong. Tiba-tiba di dada Supri ini keluar kayak batu. Bentuknya ini segitiga. Saya juga dijelasin seperti itu. Bentuknya ini segitiga. Kalian pernah tahu kue lapis kan? Kue lapis. Jadi kayak berlapis-lapis kayak gitu, bentukannya kayak batu. Ini segitiga. Ini keluar di dadanya si Supri. Tiba-tiba ini muncul batu itu. Semua kaget yang di situ yang nungguin. Panas. Dan gak lama kemudian Supri meninggal. Gak tahu ini kenapa meninggalnya. Awalnya kenapa? Apakah ini dari Bu Ani? Sumpah yang begitu bagi Bu Ani ini menyakitkan. Orang kok gak manusiawi. Keluarga sedang bergabung kok malah nagih utang. Mungkin di sini Bu Ani kayak ngerasa yang bener-bener sakit yang luar biasa. Akhirnya mungkin Bu Ani ini ngomong apa gitu dan kejadian lah di Supri, atau mungkin hal lain saya juga nggak ngerti. Yang jelas sepulangnya dari nagih utang 10 menit di rumah langsung terjadi seperti itu. Muntah terus menerus dan keluar dengan sendirinya. Ini tiba-tiba aja ada batu di dadanya. Ketika ada ngomong panas-panas, suaminya ini melepas bajunya, ya kan? Dia pengen mungkin biar agak legaan gitu kan, karena si Supri ini teriak-teriak panas. Justru malah ada batu segitiga. Ini kenapa ini? Nah, pada saat itu akhirnya Supri meninggal, langsung dibawa ke rumahnya Supri. Ini semua orang jadi kayak ibarat kata ini kayak nyukurin. Kayak ibarat kata ya apa ya? Ya inilah balasannya. Kamu yang semena-mena sama orang, si Supri jadi yang seperti itu. Pada saat itu Yanti ini mendapatkan kabar. Semua keluarganya Yanti ini kaget mendengar si Supri meninggal. Nah, tepat pada pagi hari itu dapatnya kabar ini pagi hari loh. Karena mungkin baru ada yang menyampaikan gitu kan. Kabarnya ini dapatnya ini pagi hari, meninggalnya ini malam. Nah, pada saat itu ibunya Yanti dan tetangga yang lain ini udah jalan duluan. Nah, Yanti ini mau jalan. Yanti masih kebingungan untuk motor, untuk menuju ke rumahnya si Supri. Karena pada saat itu motornya cuma satu. Sudah dipakai adik-adiknya untuk berangkat ke sana. Si Yanti ini panik, bingung. Nah, kebetulan nih ada beberapa tetangganya yang juga sama mau takziah juga. Terus tetangganya nih ngomong, Yanti, ayo berangkat bareng sama Mbak. Oh iya Mbak, makasih Mbak, saya numpang ya. Ini ada 3 motor, 6 orang. Yanti ini bonceng di salah satu motor itu tadi. Ini totalnya 3 motor, 6 orang. Jalanlah mereka ini. Dengan 3 motor ini mereka jalan. Di perjalanan Yanti ini, boncengnya ini kita sebut saja namanya Mbak Retno ini, tetangganya nih. Yanti ini ngobrol sama Mbak Retno. Kok bisa ya Mbak kayak gitu ya Mbak? Supri kok nggak ada ya Mbak? Saya belum bisa nerima Mbak, saya ini sayang banget sama Supri Mbak. Nah, Retno ngomong, iyo, tapi kan aku denger-denger semasa hidupnya kok katanya kok seperti itu. Kalau nagih uang orang kayak bener-bener kayak kesetanan, gak ngerti orang ini lagi kenapa-napa, kena musibah atau apa. Supri kok kayak gitu yang kita dengar seperti itu. Nah, sepanjang perjalanan kan, ini kurang lebih, ini menuju jarak rumahnya Supri ini kan yang saya bilang tadi nih 30 menit. Dan ini lewat jalan besar. Lewat jalan besar biar cepet gitu kan. Nah, pada saat itu mereka ini ngobrolin tentang Supri. Sepanjang perjalanan ini mereka ini Retno dan Yanti ini ngobrolin tentang Supri terus menerus. Ngobrolin dan motornya ini juga gak kenceng-kenceng banget. Mereka ini bertiga nih cewek-cewek semua. Ini lagi di jalan raya, jalan mereka sambil ngobrol-ngobrol. Kaget mereka. Tiba-tiba ini mereka sudah gak di jalan raya lagi, melainkan mereka ini ada di hutan. Tiba-tiba mereka ini kayak beneran mas, saya juga gak sadar tiba-tiba kok jalanan ini loh kok jadi jalan setapak. Yang tadinya jalan raya lebar mas. Kita ini bener-bener lagi ngomongin Supri sepanjang jalan, otak kita juga lagi fokusnya bukan di jalan. Ini tiba-tiba arahnya kita ini malah di hutan, jalan yang setapak. Bayangin coba. Ini nyata mas. Saya sampai bingung mas.
Ini bolak-balik saya nyari jalan keluar di situ, Mas. Ini nggak ketemu-ketemu. Saya ini penakut, Mas. Saya ini takut banget. Saya ngomong sama Mbak Retno, Mbak, kok kayak gini banget ya, Mbak? Kok kita kesasar ya, Mbak? Kok kita jadi kayak gini? Aku udah biasa loh, Mbak, sering ke rumahnya si Supri. Kok ini malah kita kesasar? Loh, lah Mbak nggak ngerti ini jalannya gimana? Pada panik semua itu. 6 orang ini panik di dalam hutan. Muter-muternya. Jalannya ini setapak-setapak aja udah. Mereka kebingungan bolak-balik sampai mereka ini berhenti. Nangis bareng. Mereka bingung bareng, perempuan semua coba. Siang-siang loh. Terang, untungnya siang loh. Ya ampun, ngeri banget. Ini jalanan raya ya Mas Aldi. Ini jalan raya. Habis itu dia ini langsung tiba-tiba kayak ke bawah dimensi lain. Yang ini, hutan ini mereka gak kenal. Mereka bener-bener gak kenal. Semuanya gak tahu ini tempat apa. Mereka juga baru lewat situ. Ada mungkin sekitaran 1 jam. Mereka udah bolak-balik ya kan? Dan gak lama kemudian tiba-tiba dari arah kejauhan ini ada kakek-kakek. Ada kakek-kakek, dia sedang ngebala kambing. Akhirnya Retno langsung turun. Retno pun langsung ngobrol sama kakek-kakek itu. Kakek, tolongin kami, kakek, tolongin kami. Ada apa kalian, Duk? Kakek-kakek itu bilang seperti itu. Dan di sini Yanti ikut ngomong, kayak kami ini mau takziah ke adik saya, tapi justru malah kami ini disasarin ke arah sini. Awalnya kenapa? Saya nggak ngerti, kek. Nah, tiba-tiba kakek itu langsung ngomong seperti ini. Lain kali kalau lagi ada orang meninggal, jangan diomongin. Loh, kok kakek tahu? Iya, pokoknya jangan diomongin lain kali. Ya udah, sekarang kita berdoa bareng-bareng. Ayo berdoa bareng-bareng. Sing tenang, doa dalam hati boleh, diucap juga boleh. Menurut kepercayaan masing-masing. Tiba-tiba berdoalah mereka. Bersama mereka berdoa. Mereka berdoa dan gak lama kemudian mereka ini berdoanya ini disuruh kayak apa ya? Dituntun sama kakek itu tadi. Pejamkan mata, yang khusyuk. Berdoanya minta yang bener-bener, yang tulus, minta tolong sama Allah, minta tolong sama Tuhan. Terus kakek ini kayak bimbing. Dan gak lama kemudian ketika mereka berdoa selesai, salah satu dari mereka ini sudah membuka matanya. Ya ampun, loh, kok kita udah di pinggir jalan? Mereka sudah ada di pinggir jalan raya, sudah tidak di dalam hutan lagi. Akhirnya mereka membuka mata semua dan berucap alhamdulillah, syukur di situ. Ya ampun, alhamdulillah, ya Allah lah. Mereka tanpa pikir panjang lagi, karena nggak mau terlambat untuk datang ke tempatnya si Supri kan. Takutnya Supri udah dimakamkan atau apa segala macam gitu kan. Nah, pada akhirnya mereka langsung jalan. Dan ternyata ini jaraknya ke rumah Supri dari tempat tadi mereka di pinggir jalan ini udah nggak jauh lagi. 5 menit, nggak ada 5 menit. Mereka sampai. Setelah mereka sampai, ya kan, setelah mereka sampai barulah keluarganya. Lah itu mbaknya, itu mbak tirinya. Itu mbak tirinya. Wah, di sini Yanti langsung nangis melihat Supri. Dan pada saat itu memang mau dimandikan. Supri ngomong, aku yang mandiin adikku, aku yang mandiin adikku. Yanti ini kebagian jatah mangku di bagian kepala. Wah, di sini Yanti bener-bener nggak karuan rasanya ditinggalkan Supri. Adiknya yang bener-bener apa ya, Supri ini sayang banget. Bukan berarti Yanti ini gak sayang sama yang lain, enggak. Ini adik tiri yang Yanti sayang, yang dari kecil ngelihat disiksa sama bapaknya. Yanti selalu pasang badan ketika si Supri disakitin. Ketika Supri ini disiksa sama bapaknya, Yanti selalu pasang badan. Berarti kan Yanti ini sayang banget sama si Supri. Pada saat memulai memandikan, ya kan, ini memulai mandikan, tiba-tiba boom, di sini Yanti justru teriak-teriak kesurupan. Bapak! Maafin aku, Bapak. Ibu, maafin aku, Ibu. Maafin aku. Ini dilepas. Pangkuan kepalanya si Supri ini sampai terlepas. Dan Yanti ini justru malah kesurupan. Yanti bener-bener kesurupan dan teriak-teriak terus minta tolong, minta maaf. Bapak, Ibu, Bapak, Pak, maafin saya, Pak. Pak, maafin saya, Pak. Wah, akhirnya geger pada saat itu. Orang lagi ngumpul juga kan di situ. Akhirnya Yanti ini dibawa ke dalam, gak jadi mandiin. Yanti dibawa ke dalam dan Yanti terus teriak-teriak minta maaf. Posisi kondisi di situ ini jadi mengerikan. Lagi berkabung, ini jadi suasananya ini berubah gara-gara Yanti ini kesurupan.
Pada saat itu memang ada Pak Ustadz juga di situ. Ada Pak Ustadz di warga itu juga kan. Nah, Pak Ustadz ini ngomong, ini kalau bisa disuruh pulang, jangan ikut memakamkan. Ini dia kemasukan Supri. Ini kesurupan Supri ini. Yanti ini kesurupan Supri. Minta tolong terus menerus, minta tolong terus menerus. Pada saat itu akhirnya Pak Ustadz ini berdoa. Barulah Yanti tenang. Dan Yanti ini langsung dibawa pulang ke rumahnya Yanti. Nggak boleh ada di situ dulu sementara. Diamankan. Parahnya tadi kok minta tolong, minta maaf. Ini arwahnya Supri atau gimana saya juga nggak ngerti. Ini minta maaf lewat tubuhnya Yanti. Singkat cerita, Yanti ini sedih. Setelah sampai rumah Yanti bingung sendiri. Adiknya cerita, Mbak, kamu kesurupan waktu mandiin, Mbak. Kondisinya seperti ini. Diceritakanlah sama adiknya. Adiknya namanya Juli. Menceritakan kondisi ketika Yanti ini kesurupan, kerasukan Supri. Masa iya toh? Iya, Mbak, kamu benar-benar kesurupan. Ngeri, Mbak, orang-orang lihatnya, Mbak. Ya ampun, aku gak ngelihat adikku dimakamkan ya berarti. Iya, Mbak, kondisi kamu saat itu lemes dan disuruh pulang sama Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok aku kayak gini banget yo. Nah, akhirnya hari ketiga ini Yanti inisiatif sendiri. Masa iya aku nggak ikut ke rumah, aku nggak ke rumahnya almarhum si Supri. Aku harus datang ke sana. Aku harus mengajikan adikku. Aku harus datang ke sana. Takziah malam ketiga. Kan pasti ada kayak pengajian gitu kan. Sampai hari ketujuh gitu kan. Nah, ini hari ketiga Yanti kepikiran itu. Akhirnya pada sore hari Yanti ini ke pasar. Yanti ke pasar beli kue-kue kecil-kecil kan, buat suguhan warga-warga yang datang mengajikan. Pada saat itu setelah belanja, Yanti ini langsung menuju ke rumahnya si Supri. Naik motor sendiri. Naik motor, boom! Di sini lebih parah lagi. Kacau banget, kacau parah. Ini si Yanti arahnya bukan ke rumahnya si Supri, tapi melainkan tiba-tiba ini dia berada di depan gerbang makam. Ini di depan gerbang TPU, tempat pemakaman si Supri. Astagfirullahaladzim, lah kok aku di sini? Kaget dia. Tepat di depan gerbang gapura pemakaman umum gitu kan. Ini motornya justru pas di tengah-tengahnya. Di sini Yanti teriak-teriak, tolongin aku, tolong, minta tolong. Gak lama kemudian datanglah juru kunci. Kuncen yang ngurus makam-makam yang di situ, yang sering bersih-bersih. Si Yanti ketemu, Pak, saya minta tolong, Pak. Saya kok tiba-tiba naik motor, tiba-tiba adanya di sini, Pak. Kamu Yanti kakaknya Supri ya? Iya, Pak, saya kakaknya Supri, Pak. Iya, mungkin almarhum pingin lihat kamu. Pak, tolongin saya, Pak, anterin saya ke rumahnya Supri, Pak. Saya ini takut, Pak. Saya takut nanti malah nyasar-nyasar lagi. Ini berarti kedua kalinya, Pak. Dulu saya kesasar di hutan dan ini kok malah di depan makam, Pak. Ya udah, mari Bapak antar. Akhirnya ini si juru kunci tadi ini nganterin si Yanti ke rumahnya Supri. Naik motor bareng akhirnya udah. Sampai di situ baru juru kuncinya ini pulang. Bawa motor sendiri-sendiri, pulang lah juru kunci tadi. Mbak Yanti ini pas telepon, iya mas, aku bener-bener kayak bengong, tiba-tiba malah adanya ini saya di depan makam. Ada gapura gitu kan mas. Nah saya ini di depannya mas. Parah gak sih mas? Pada saat Yanti ini sampai di rumahnya Supri, ya kan? Setelah udah sampai ini, Yanti ini mau cerita sama ibu tirinya. Yanti ini mau cerita, Bu. Yanti mau cerita, Bu. Cerita apa, Duk? Kamu mau cerita apa, Bu? Masa iya, Bu? Udah 2 kali ini berarti, Bu. Yanti kesasar terus, Bu. Kalau mau kesini, yang pertama di hutan, yang kedua kok tadi malah di makam, Bu. Di makamnya si Supri, Bu. Boom! Ibunya tiba-tiba ngomong, Udah, Duk. Setiap malam kita ini numpang tidur di tetangga, Duk. Loh, maksud ibu kenapa? Iya, Duk, kita semua. Ini hantunya Supri gentayangan, Duk. Boom! Ternyata ibunya Supri dan adik-adiknya Supri ini digentayangin. Mereka ini diteror Supri juga. Neneknya, semua yang ada di rumah Supri ini diteror, termasuk suaminya. Si Heri ini diteror juga. Ngeri. Diteror apa tuh, Bu? Iya, ibu itu gak ngerti. Dari kemarin kok tiba-tiba di kamar Supri hair dryer nyala sendiri.
Udah gitu di kamar mandi ini kayak ada orang mandi berjam-jam. Pas dibuka nggak ada orang. Boom! Wah, terornya ngeri banget itu di rumah. Di rumahnya Supri sendiri ternyata keluarganya diteror. Penampakan terus menerus. Warga-warga sini juga ada yang diliatin. Supri datang ke rumah, ini ngikutin ibu. Kemanapun ibu bergerak ikut terus, nanti hilang sendiri. Adik-adiknya juga sama diikutin. Boom! Akhirnya Yanti ini yang tadinya mau cerita, karena keluarganya juga lagi seperti itu kondisinya, sama diteror juga, Yanti jadi gak cerita. Justru malah Yanti ketakutan. Apa mending pulang aja? Justru malah ketakutan si Yanti ini. Nah pada saat itu akhirnya Yanti pulang cepat. Yanti pulang cepat ke rumah. Tahlilan ini baru dimulai. Karena Yanti takut kemalaman, Yanti ini pamit pulang cepat. Nah setelah sampai rumah, Yanti ini lega. Akhirnya sampai rumah juga tanpa halangan apapun. Setelah kejadian itu akhirnya kan Yanti ini, udahlah aku mending ngajiin dari rumah, daripada aku tersesat sendiri, daripada aku ini dihantui yang gak jelas. Di malam ke-7 kematian almarhum Supri, malam ke-7 nih, malam ke-7 tepat di malam hari, Yanti ini mau tidur. Yanti ini mau tidur masuk kamar. Yanti ini mau tidur. Pada saat Yanti ini mau tidur merebahkan badan, tiba-tiba boom, di pojokan pintu ini muncul sosoknya Supri dengan menundukkan wajah, dengan muka yang sangat pucat sekali, udah parah, pucat pasi, ya kan? Ini Supri pakaiannya, ini pakaian kayak pada saat Supri pertama kali ketemu sama Yanti. Pakaiannya pakai rok mini, yang pada saat itu Yanti ini kaget, kok pakaianmu sekarang seperti ini, gak tertutup. Supri mengenakan pakaian itu rok mini dan hanya pakai tank top warna pink, pakai rok pendek banget. Ini mukanya serem sekali. Yanti mau minta tolong udah gak bisa ngucap suara keluar, ini gak bisa. Nah ini mengikuti Yanti terus. Ini Yanti sampai keluar kamar, ini sampai kebingungan, kaki ini getar, ini kaki ini bingung, mau minta tolong susah. Ini berarti kalau mau keluar kamar kan berarti harus mendekat pintu. Sedangkan si hantunya si Supri ini ada di pojokan pintu. Bayangin coba kalau ngebuka ini bisa kejepit kan, berarti buka pintu pasti kejepit. Dan gimana nih, dipaksa ini akhirnya Yanti memberanikan diri keluar dari kamar. Giliran keluar dari kamar, ini hantu Supri ini ngikutin di belakangnya. Supri terus menerus ngikutin. Nah barulah setelah sampai ruangan tengah, Yanti ini baru bisa teriak, tolong, tolong, tolong. Barulah yang pada di kamar, pada di luar segala macam pada mendekat. Pada saat itu juga Yanti udah gak ada tenaga lagi, udah kayak abis ngeliat apa yang mengerikan gitu kan. Nah tetangga-tetangga pada datang, tetangga-tetangga pada datang. Terus akhirnya, nah pada malam itu juga tetangga membawa Yanti ke Pak Ustadz. Dibawalah ke Pak Ustadz. Dan disinilah Yanti kembali kerasukan Supri. Dan pada saat itu ini Supri masuk ke tubuhnya Yanti. Ini tetap dengan kata-kata yang sama. Tolong, tolong, maafkan aku bapak, maafkan aku ibu, maafkan aku bapak, maafkan aku ibu. Boom. Di sini Supri lewat tubuhnya Yanti. Ini ngomong lewat tubuhnya Yanti. Iya, tolong aku. Susuk ini terlalu berat. Susuk ini terlalu menggangguku. Boom, boom. Oh. Ternyata ini Supri ini mengenakan susuk. Udah lama banget. Kenapa pada waktu meninggalnya ini bener-bener susah, muntah terus menerus. Dan di sini Yanti yang ngomong lewat tubuh Yanti. Aku telah memakai susuk. Aku telah memakai susuk. Bibi yang telah mengantarkanku ke dukun. Boom. Ternyata saat itu kan, kalian ingat gak? Si Supri ini kan ketemu Yanti ya kan, pada waktu itu pertama kali ketemu udah si Supri ini kabur dari rumah. Dan pas ketemu udah dandannya beda gitu kan. Supri kan pernah ngucap ke Yanti, Mbak aku pengen pasang susuk mbak, biar keren, biar orang-orang ini tertarik sama aku mbak. Pada saat itu kan Yanti debat, ngomong apa sih kamu? Ternyata si Supri ini cerita lah sama bibinya. Di cerita paling awal ada Bibi Mala. Bibi Mala ini adiknya dari Pak Usman, adiknya bapaknya Supri ini, Bibi Mala ini. Justru Bibi Mala ini yang nganterin. Akhirnya kebongkar semua di situ lewat
lewat Yanti ngomong ini, lewat Yanti kerasukan. Dan pada saat itu udah ditangani sama Pak Ustadz, berdoa segala macem. Dan saya juga nggak tahu kabar batu itu tadi di mana. Nanti boleh ditanyakan di kolom komentar yang batu segitiga itu. Barangkali nanti Mbak Yanti juga ngasih tahu ke saya kan mana itu batu. Saya belum sempet cerita ke situ karena memang posisinya Mbak Yanti kayak nggak kuat cerita ini, saking sayangnya banget sama si Supri. Ini bener namanya, nggak disamarkan kok, Mbak Supri namanya, bener. Akhirnya setelah itu disuruh pulang sama Pak Yai. Besok kita ke makamnya bareng. Besok kita ke makamnya, nanti bawa kacang hijau yang udah disangrai segala macam. Nanti tak bantu doa juga, kita doa bareng-bareng keluarga dikumpulin. Nanti kita ke makamnya si Supri. Saat ini Dek Yanti mending istirahat, udah nggak apa-apa. Nah pada saat itu Yanti ini dibawa pulang lagi nih. Yanti dibawa pulang ya kan, ini kondisi udah semakin larut malam kan, udah larut malam banget ya kan, nanti istirahat. Dan pada saat itu boom, ini sampai Mbak Yanti bingung sendiri. Mas, ini antara saya ini tidur atau saya mimpi, saya nggak ngerti. Yang jelas saya berasa sendiri jalan turun dari kasur. Saya turun dari kasur, saya ngerasain Mas, saya bener-bener ngerasain sampai saya sempet ngecek, saya nyubit tangan segala macam. Ini antara mimpi dan enggak, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba orang semua pada tidur, kampung ini sepi, udah jelas kampung sepi. Ini udah mungkin pukul 2 dini hari atau apa gitu kali Mas ya. Nah ini saya kayak buka pintu sendiri, terus saya jalan kaki Mas. Jalan kaki justru malah ini arahnya ke makamnya Supri. Nah pada saat itu setelah melihat makamnya Supri, ini yang saya lihat bukan tumpukan tanah Mas, bukan tumpukan tanah terus seperti layaknya makam, enggak. Di sini Yanti melihat dengan jelas. Ini melihat ke bawah. Ini kayak langsung muncul, disaksikan Yanti melihat kayak ada jurang. Nah, di bawah jurang tadi, ya kan? Di bawah jurang tadi melihat Supri sedang disiksa, Supri sedang disiksa. Ini yang bener-bener algojo besar-besar Mas tubuhnya Mas. Ini Mbak Yanti cerita ke saya seperti itu. Supri teriak-teriak, tolong, panas. Dihidupkanlah kembali, digoreng lehernya, dibakar kembali. Wah parah Mas. Dan setelah saya menyaksikan itu kok tiba-tiba saya ditepuk oleh bapak saya. Bang. Ini saya bangun Mas, kok udah di rumah. Perasaan tadi ini kayak bukan mimpi. Saat kita mimpi kan kita nggak ngerti ini kita mimpi atau enggak. Ini sampai di dalam mimpi Mbak Yanti ini sadar. Ini aku mimpi nggak sih? Mbak Yanti ini sampai ngerasain aku nggak mimpi kok. Tapi anehnya ini yang bangunin malah bapaknya. Sedangkan Pak Usman ini jarang pulang loh. Ini tiba-tiba yang bangunin bapaknya. Nggak tahu di situ Pak Usman atau terketuk pintu hatinya, tiba-tiba kok datang juga di malam itu. Kan aneh. Kok tiba-tiba datang udah mau menjelang pagi. Datang pas pada pagi harinya. Akhirnya mereka datang ke makamnya si Supri. Mereka ini ngaji bareng, didampingi oleh Pak Ustadz tadi yang nyembuhin si Yanti. Yanti pun cerita, Pak Ustadz aku semalam dilihatin seperti ini. Pak Ustadz bilang, ya berarti kan kamu dikasih tahu kalau hal-hal seperti itu gak bagus. Dan akhirnya bibinya ngaku, iya aku nganter dia pergi ke dukun, dia sendiri yang ngotot minta diantar sama aku. Bibi Mala ini mengakui, Bibi Mala ngerasa bersalah. Sudah ibarat kata apa ya, nggak ngasih pitutur yang baik, malah justru ngantar ke tempat dukun. Parah nggak tuh? Nah setelah sudah ngajikan, udah berdoa bareng-bareng gitu kan, ini akhirnya alhamdulillah udah nggak gentayangan lagi. Si Supri ini sudah tidak muncul-muncul lagi. Itulah kisahnya almarhum Mbak Supri. Saya berdoa mudah-mudahan Mbak Supri sekarang sudah tenang, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada edukasi juga yang harus saya sampaikan dari Mbak Yanti. Mas, tolong Mas, bahwa yang namanya susuk itu ngeri Mas. Saya melihat sendiri kok Mas. Jadi kalau orang pasang susuk ini, matinya ini susah. Disiksa duluan nih, dibikin muntah lah dalam bentuk apalah, darah lah apa segala macam, berjam-jam muntah terus. Gimana sih kita muntah sekali aja udah mualnya
Kayak apaan tahu ya, ini muntah darah, berapa menit sekali muntah sampai dokter nyerah. Jangan sampai ya, jangan sampai lah kita terjerumus dalam hal-hal pengen aku pasang susuk biar keren, biar ganteng, atau biar cantik, biar apa. Jangan sampai. Udah, Tuhan ngasih kita ini udah yang paling sempurna kok. Kita harus bersyukur, ya kan. Yang penting sehat segala macem, ya kan. Kita selalu bersyukur dengan keadaan kita apapun itu. Ini bener-bener banyak edukasi di sini, ngeri banget ceritanya. Ini nggak disamarkan. Dan monggo silahkan kalau mau tanya sama Mbak Yanti bisa di kolom komentar. Kuatkan hati Mbak Yanti. Monggo, siapa tahu nanti kalau bisa sih Mbak Yanti ini balasin komen juga ya Mbak, kalau ada yang tanya-tanya segala macam. Monggo. Ini cerita banyak nama tokoh yang tidak disamarkan pas azan nih. Kelar podcast pas azan nih. Nah, di sini ada edukasi baik, ambil, yang jelek dibuang. Ya. Jangan sampai yang kayak gitu-gitulah. Udah jelas nggak baik, nggak bagus. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita, monggo silakan masih bisa terus-menerus ngirim cerita. Yang penting mohon bersabar ya, sesuai urutan. Dan kalau memang ceritanya ini ribet, susunannya susah untuk saya hafalkan gitu ya, mohon dikirim ulang lagi gitu. Mohon dikirim ulang lagi dengan caranya seperti ini nih. Nah, ini saya kasih tahu nih. Per paragraf kirim, agar cerita kamu gampang dan cepat dibawakan gitu. Kalau langsung brek, terus ada singkatan-singkatan, terus banyak titik-titik atau apa segala macam yang saya nggak mudeng gitu. Takutnya ini saya salah aja gitu. Jadi malah kalau salah kan kayak ngarang akhirnya, kayak loh ini gimana sih mas ceritanya nggak kayak gini kok, malah nanti terkesan seperti itu kan. Nah, jadi caranya biar gampang, ini kirim per paragraf. Nah, kirimnya ke DM Instagram saya bisa nih, ke Instagram saya ini bisa nih @dodosinjo nih Instagram saya. Atau kalian bisa kirim ke WA saya. Nomor WA saya dicatat ya, dikasih nama dan nama kota ya, jangan lupa tuh. Dan yang ceritanya belum dibawakan mohon bersabar, pasti akan saya bawakan ya. Ini biar mempermudah caranya kayak tadi. Dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan selalu sukses terus ya. Yang belum subscribe lah ya kan. Yang baru masuk, yang baru kenal, subscribe lah ya. Like, dan yang pasti komen. Dengan kalian komen memperkenalkan diri, kita akan lebih kenal. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.